Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, sampai subuh pagi ini Allah masih memanjangkan umur kita. Sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukurinya dengan ibadah dan amal soleh, serta mentaati semua aturannya, baik yang datang darinya yang ada dalam Al-Quran maupun yang dibawa oleh Rasulnya atau dicontohkan oleh Rasulnya berupa as-sunnah. InsyaAllah dengan kedua pedoman tadi kita tidak akan sesat selama-lamanya dan menjadi orang yang sukses hidupnya, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini masih melanjutkan kajian kita tentang usia atau umur yang diingatkan. Jangan sampai kita nanti menyesal di neraka. Sebab menyesal di neraka tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Sekalipun berdoa, doanya tidak akan dikabulkan. Ketika memohon dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh dan beribadah. Manusia diingatkan oleh Allah dengan usianya, karena manusia punya sifat lupa, suka lupa, sering lupa, bahkan mudah dilupakan oleh syaitan dan kadang-kala sengaja melupakan. Maka usia yang diingatkan diantaranya pertama diperintahkan sholat saat usia 7 tahun. Ya. Jadi bagi yang punya anak, maka ketika anak berusia 7 tahun wajib diperintah sholat. Ya. Jadi jangan nunggu gede. Kalau sudah gede susah disuruhnya. Pada umur 7 tahun. Ya. Jadi kalau anak pada umur 7 tahun diperintahkan sholat, kemudian dia mau sholat, insya Allah. Memerintahkan sholat itu punya pahala tersendiri. Demikian pula ketika anak itu sholat karena perintah kita, maka sholat anak kita pahalanya buat kita. Karena anak itu adalah hasil usaha kita. Kalau disuruh jahat kemudian berbuat jahat, maka dosanya buat yang nyuruhnya. Ya, jika disuruh taat dan ibadah kemudian taat dan ibadah, maka pahala ketaatan dan ibadahnya untuk orang tuanya. Kemudian yang kedua, dipukul. Ya, jika anak itu tidak sholat. Ya, ketika berusia 10 tahun. Ya, jadi 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, suruh sholat. Nggak boleh dipukul tuh. Ya, tapi dikasih contoh. Ya, dibimbing, dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi sebaiknya anak yang di bawah 7 tahun itu jangan dibawa ke masjid. Kadang-kala suka lari-lari mengganggu orang yang sholat. Jadi anak yang dibawa ke masjid itu yang sudah diperintah sholat. Ya. Karena diperintah itu harus dikasih contoh. Karena diperintah itu harus dibimbing. Karena diperintah berarti harus dibawa ke tempat sholat. Tempat sholat yang terbaik adalah masjid. Ya, kalau di rumah tempat sholat itu namanya musola.
Ya, jadi di rumah itu ada dapur, ya, ada kamar tidur, kamar tamu, kamar buat keluarga, tapi ada ruangan yang disebut musola, tempat sholat. Ya, sholat berjamaah bersama keluarga. Ya. Jadi ternyata ya, ngasih contoh, ya, kemudian membimbing, ya, membawa ke masjid itu pahala tersendiri. Ya. Jadi sebenarnya anak bagi orang tua itu aset yang sangat berharga. Ya. Banyak ya kebaikan yang didapatkan dari anak manakala anak itu ya sudah diperintahkan untuk sholat. Kemudian ketika berusia 10 tahun juga ya, di samping dipukul kalau tidak sholat, juga dipisahkan tempat tidurnya. Ya. Jangan sampai anak itu sekasur berdua, baik dengan adiknya maupun dengan kakaknya atau dengan saudara kembarnya, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan orang tuanya. Jadi 10 tahun tuh harus sudah ya, tidur sendiri. Dan ini rata-rata dilaksanakannya itu bukan oleh orang Islam ya. Ya. Coba lihat film-film barat ya. Anak itu sudah dipisahkan ya tempat tidurnya ya. Ya, baik dari saudaranya maupun dari orang tuanya ya. Tapi di Indonesia rata-rata iya ngumpul, tidur sama bapaknya, sama ibunya ya, sama saudaranya ya. Jadi kalau kita punya anak 10, berarti kamar tidurnya berapa? 11 itu ya, kamar tidurnya 11 ya. Ini punya anak 5 tidur satu kasur, padahal sudah umur berapa? 10 tahun. Ini kaitannya dengan pendidikan seksual ya. Di dalam Islam itu sudah ada itu 15 abad yang telah lalu ya. Supaya anak itu menjadi anak yang normal perkembangan seksualnya, maka dimulai ketika umur 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya. Dan ini merujuk kepada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia yang bernama Amr ya bin Syuaib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu muru, kalian suruh, kalian perintahkan auladakum, anak-anak kalian ya bis salat, untuk salat ya. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka sudah berusia 7 tahun. 7 tahun diperintahkan sholat itu oleh orang tuanya. Wadribuhum, dan pukul mereka ya, alaiha ya, ketika mereka tidak mau sholat, ketika mereka meninggalkan sholat. Tapi memukulnya memukul mendidik ya. Bukan memukul sadis dan kejam ya. Wahum abna'u ashrin, ketika anak itu berumur 10 tahun boleh dipukul ya. Kemudian wafarriku bainahum fil madhaji, dan pisahkan oleh kalian ya tempat tidur di antara mereka. Jadi boleh tidurnya satu kamar, tapi kasurnya misah. Kasurnya misah. Di kasur kecil lah ya. Tempat tidur kecil itu nomor berapa, Pak? Nomor 3 ya. Jadi satu kamar anak kita 5, berarti 5 tempat tidur itu ya. Satu kamar anak kita 2 tempat tidur ya. Atau bisa juga tempat tidur yang nyusun. Jadi kalau anaknya 10 tingkat itu. 10 tingkat itu tempat tidurnya itu ya, kan lebih praktis ya. Nah, biasanya rata-rata berapa meter ini ya? 3 meter, berarti bisa ya 3 tingkat ya, 3 tingkat. Jadi anak 6 bikin tempat tidurnya tuh 2, masing-masing 3 tingkat. Nah, 2 tempat tidur masuk itu untuk 6 anak. Jadi jangan sampai tidurnya tuh dicampurkan, disatukan ini ya. Ini luar biasa nih ya. Islam itu benar-benar sebagai ya, agama yang sempurna, tidak perlu lagi ditambah
tidak perlu lagi dikurang, tidak perlu lagi diubah, apalagi diganti dengan agama lain. Ya, sebab pertama amalnya tidak akan diterima, yang kedua di akhirat bukan masuk surga tapi masuk neraka, rugi itu. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, minal khasirin. Wa may yabtaghi, siapa saja yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan sebagai agamanya, fala yuqbalu, ya, maka tidak akan diterima minha dari agamanya itu, ya, dari amalnya itu, ya, gitu. Kemudian wahum fil akhirati apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang yang rugi, ya, yang rugi. Kemudian yang ketiga, ya, sudah memikirkan keturunan yang solih sebagai penerusnya ketika berumur 40 tahun. Ya. Jadi ketika kita sudah berumur 40 tahun, ya, itu sudah berpikir tentang pengganti, ya, penerus atau kader, melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang dilakukan oleh orang kafir itu dahsyat banget, luar biasa banget. Sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, orang kafir itu di dunia, ya, jangan ada yang disisakan, binakasakan semua. Ya, itu surat Nuh itu. Ya. Sebab kalau dibiarkan hidup orang kafir itu, ya, maka, ya, tidak akan melahirkan generasi, ya, kecuali, ya, generasi yang lebih kafir dari orang tuanya, bahkan lebih banyak dosanya. Ya, nanti baca itu surat-surat Nuh, ya. Kenapa sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, jangan disisakan orang kafir itu di muka bumi ini. Sebab kalau disisakan mereka akan melakukan kaderisasi. Ya. Jadi kadernya, hasilnya lebih hebat daripada yang mengkadernya. Ya. Jadi kalau kita orang tuanya ustadz, maka anaknya harus jadi kiai, kan gitu ya. Gitu. Jangan sampai anaknya bapaknya kiai, anaknya jadi ustadz. Ya. Apalagi bapaknya ustadz, anaknya jadi preman. Ya. Harus lebih baik itu. Ya. Bapaknya S1, maka anaknya harus S2 atau S3. Ya, gitu. Ini masalah kaderisasi. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Surat apa? Ya. Surat Al-A'raf. Ya. Surat 7 ayat 15. Ya. Ya, Allah memerintahkan, berwasiat, berpesan. Apa pesannya? Wa wassayna insana. Dan kami pesankan, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya. Terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dan kemudian melahirkannya lebih susah payah lagi dari mengandungnya. Ya. Saya pernah mendengar, ya, stand up komedi Cak Lontong, ya. Jadi manusia itu bisa menahan sakit, ya, puncaknya itu, ya, ketika tulang yang ada di badannya dalam waktu yang sama patah sebanyak 10 tulang. Jadi tulang yang ada di badan itu bersamaan patah 10 tulang. Ya, itu masih tahan itu. Ya. Lebih daripada itu pingsan itu. Lebih daripada itu mati. Ya. Ya. Padahal yang kita rasakan, ya, kalau tulang patah satu aja gimana rasanya, ya? Ya. Tulang patah satu, ini 10 bersamaan patah. Ya, itu masih tahan katanya. Tapi wanita
ketika melahirkan, menahan sakitnya sama dengan tulang patah sebanyak 15 bersamaan. 15 tulang patah bersamaan. Itu adalah sakitnya melahirkan. Dan itu dibahasakan oleh Allah dengan kalimat kurhan. Kurhan itu tidak menyenangkan, menyakitkan. Baik ketika hamil, apalagi ketika melahirkan. Jadi wajar kalau kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ditempatkan pada urutan kedua. Setelah apa? Setelah beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi yang pertama beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, di antaranya karena telah mengandungnya dan telah melahirkannya dengan sangat susah payah, sakitnya luar biasa. Makanya bagi seorang muslim, wanita muslimah, kemudian dia melahirkan dan kemudian meninggal, dia termasuk mati syahid. Matinya husnul khotimah itu. Karena ternyata tadi sama dengan patah tulang sebanyak 15 secara bersamaan. Kemudian hatta idza balagha asyuddahu, dan ketika anak itu dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan sudah mencapai umur 40 tahun. Qala, dia berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang sudah umur 40 tahun wajib hafal nih, wajib hafal doa ini. Rata-rata di atas 40 ya. Ini ya. Jadi harus sudah mulai memikirkan kaderisasi. Jangan sampai kalah sama orang kafir. Gitu. Orang kafir bapaknya pengusaha, anaknya juga pengusaha gitu. Kadang-kala orang Islam anaknya pengusaha, bapaknya pengusaha, anaknya pengangguran kan. Coba anak Haritanu semuanya apa? Oh, luar biasa tuh anak Haritanu tuh. Anak pejabat-pejabat yang non muslim itu luar biasa. Gitu. Anaknya PKI. Wow. Itu ada yang di politisi memenuhi gedung MPR. Mereka bagus dalam melakukan kaderisasi Jadi bisa jadi orang tuanya anggota MPR, anaknya enggak Ini perlu dipikirkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kita sebagai anak wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang tua adalah anak yang soleh. Cara mensyukurinya berzikir kepada Allah SWT. Kemudian beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Dimudahkan, dilapangkan, pertama untuk berzikir kepada Allah, yang kedua untuk bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kemudian wa an a'ma sholihan tardahu. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk. Petunjuk untuk bersyukur. Yang kedua, petunjuk untuk beramal soleh yang menyebabkan engkau ridho. Ridho kepada amal itu. Jadi sia-sia amal soleh yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau amal salah pasti dimurkai oleh Allah. Tapi amal soleh belum tentu diridhoi oleh Allah. Makanya kita minta kepada Allah agar bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, tapi mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu minta diberikan kepada Allah oleh Allah SWT kepada kita. Petunjuk untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, untuk beramal soleh yang menyebabkan Allah ridho. Ya. Manusia yang terbaik itu pertama yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga yang takut kepada Allah. Ya. Dan ia akan mendapatkan surga yang terbaik, yang bernama surga Aden. Ya. Itu tuh dengan kalimat dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi surga Aden itu Allah sudah siapkan, sudah ada, ya, bagi manusia yang terbaik, yang beriman, beramal soleh, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ya. Ini ketika umur berapa? 40 tahun. Yang pertama, minta diberikan petunjuk agar bisa bersyukur. Yang kedua, minta diberikan petunjuk agar bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, wa aslih li, dan solehkan untukku fi dzurriyyati, pada keturunanku, pada anak cucuku. Ya. Coba anaknya soleh, cucunya soleh, kita mati, wah luar biasa tuh kesolehannya. Ya. Gitu. Dan ini harus ada usaha. Di antara usahanya adalah berdoa ketika umur 40 tahun. Ini tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Ya. Sudah saatnya bertobat itu kalau sudah 40 tahun. Ya. Saatnya bersyukur, saatnya beramal soleh, saatnya apa? Ya. Memohon kepada Allah. Ya. Agar apa? Agar dikasih anak cucu yang soleh. Kemudian saatnya bertobat. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk, ya, kaum muslimin. Saatnya membenahi diri sebagai seorang muslim. Ya. Jadi 5 yang diminta kepada Allah ketika umur 40 tahun. Minta petunjuk untuk bersyukur, petunjuk untuk beramal soleh yang diridhoi Allah, kemudian petunjuk agar punya anak cucu yang soleh, kemudian petunjuk untuk bertobat, dan petunjuk untuk menjadi muslim yang bagus, muslim yang benar, muslim yang kafah. Karena ada 3 perkara yang wajib dijaga oleh kita. Yang pertama iman, karena iman pasti aman. Yang kedua takwa, karena takwa dijanjikan sorga. Dan yang ketiga adalah Islam, karena dengan Islam pasti selamat sampai sorga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam dijaga saat kita lahir, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Tapi karena orang tuanya, ya, Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Karena orang tuanya Nasrani, anaknya jadi Nasrani. Orang tuanya Majusi, anaknya jadi Majusi. Padahal asalnya Islam, asalnya suci. Ya. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan syarat lahir, bukan saat hidup, saat mati pun harus dalam keadaan Islam. Ya. Ya. Ini 5 hal yang dimohon kepada Allah ketika berumur berapa? 40 tahun. Ini usia yang diingatkan. Ketika 7 tahun, ketika 10 tahun, ketika 40 tahun. Yang keempat, waspada dengan kematian ketika umur sudah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Gitu. Walaupun sebelum 60 tahun banyak juga yang mati, ya. Ya. Michael Jackson 50 tahun matinya. Ya. Padahal ranjangnya yang berapa miliar itu untuk memanjangkan umur katanya. Ya. Jadi ranjangnya itu khusus. Ya, kalau tidur di tempat itu umurnya panjang, tapi cuma 50 tahun. Bayangkan kalau tidak pakai tempat tidur itu berapa umurnya. Sementara tempat tidur kita berapa harganya. Ya. Tapi ada yang sudah 70 tahun ya. Pak Haji Talkista udah berapa tahun? Udah 58, masih muda ya. Nah, saya 10 November 2022 udah 60 ya.
Masih muda Pak Haji Talkisto, ya. Padahal tempat tidurnya nggak sampai 1 M ya. Iya, Michael Jackson tuh berapa miliar tuh tempat tidurnya. Jeffrey Buhari cuma 40 tahun ya, gitu. Tapi ya ada orang yang umurnya dipanjangkan Allah, menyentuh angka 60 sampai 70 tahun, ya. Ini diingatkan oleh Allah, kalau sudah 60 sampai 70 ya ingat dengan kematian, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Bahwa umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi sangat sedikit di antara mereka, di antara umatku yang umurnya mencapai 60 apalagi 70 tahun. Ya, gitu. Rasulullah SAW saja berapa tahun umurnya? 63. Itu kalau hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi ya, itu umurnya 60 tahun, ya. Jadi kalau saya sekarang udah 59, nanti bulan November sebulan lagi 60 tahun, nah itu kan, ya. Itu bisa jadi, ya. Itu bagian daripada takdir Allah, ya. Ketika Allah memanggil kita pada umur 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang melampauinya ya, ada yang melampaui 70 tahun, ya, gitu. Dan ini kemudian ya, disebutkan ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya. Ini sangat sedikit sekali umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berumur melampaui 60 apalagi 70 tahun. Makanya hati-hati, waspada dengan kematian ketika umur sudah berkisar antara 60 sampai 70 tahun, ya. Di sini yang paling tua Pak Haji Khalil ya. Berapa tahun Pak meninggalnya? Mas. Di atas 80 ya. Si Mbah berapa? 82 kan? Bapak Pak Bayu berapa? 7 berapa? 77 kan? 77 ya. Itu dikasih bonus di atas 70 tahun itu, ya. Yang kelima, saatnya meninggalkan maksiat, ya. Dan segera bertaubat ketika memasuki usia tua, ya. Ya. Jadi kalau 60 sampai 70 tahun masih dianggap muda, berarti umur umat Islam yang melampaui 70 tahun itu sudah masuk kategori lansia, lanjut usia. Maka saat itu adalah saat untuk meninggalkan maksiat dan kemudian segera bertobat. Sebab orang yang tidak bertobat dari maksiat itu orang zalim. Ya, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak bertobat dari maksiat, maka mereka termasuk orang yang zalim. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 orang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. La yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah enggak mau ngomong sama orang itu. Ya, gitu. Jangankan diajak bicara sama Allah ya. Diajak bicara sama presiden itu bangganya luar biasa. Diajak bicara oleh gubernur, bangganya luar biasa. Ini yang ngajak bicara raja di raja, ya, king of the king, yaitu Allah, ya. Pada hari kiamat ada orang yang diajak bicara oleh Allah, tapi ada yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan, ya, tidak akan diampuni dosanya, tidak akan ditutup kesalahannya, tidak akan mendapatkan syafaat, ya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tetap dalam keadaan berlumur dosa. Kemudian wala yanzuru ilaihim, tidak hanya tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan Allah, bahkan tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan Allah,
bahkan tidak dilihat oleh Allah. Ya. Jadi jangankan ngajak bicara, dilihat juga kagak. Ada berapa? Salah satu, ada 3 orang. Bahkan puncaknya walahum adzabun alim. Ya. Dan untuk mereka yang 3 orang itu sudah Allah siapkan adzabun alim, siksaan yang sangat pedih itu. Siapa? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang suka zina. Ya. Ada nggak orang tua yang suka zina? Iya, ya. Suka zina, mentang-mentang jabatan tinggi, uang berlimpah, gitu kan? Banyak bodyguardnya, ya, gitu. Kemudian ya, sudah tua digunakan untuk berbuat maksiat, diantaranya berbuat zina. Yang kedua siapa? Wa malikun kadzabun, raja, penguasa itu. Ya. Dari mulai presiden sampai apa tuh ya? Kalau penguasa itu, ya. Yang Allah kasih kekuasaan, tapi ketika dia jadi penguasa, kadzabun, ya, sering bohong, gemar berdusta. Ya. Yang dibohongi siapa? Rakyatnya. Ya. Hati-hati tuh. Ya. Dikasih amanah jabatan, tapi ketika jadi pejabat, rakyat banyak dibohongi. Ya. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir katanya. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Ya. Sudah miskin tidak mau ibadah lagi. Ya. Ya. Sudah miskin maksiat lagi, gitu kan? Ya. Itu ada tuh. Bab 32 ya. Ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Imam Nawawi bikin satu tema, ya, yaitu keutamaan orang Islam yang lemah, orang fakir yang lemah, dan orang yang tidak terkenal yang lemah. Ya. Kenapa? Karena selalu sabar, ya. Kemudian selalu taat ibadah kepada Allah, selalu berjamaah, ya, bersama orang yang ibadah dan taat kepada Allah. Walaupun dia lemah, tapi dimuliakan oleh Allah, tidak akan direndahkan, ya. Walaupun lemah, ya, lemah dengan kemiskinannya, ya, lemah dengan keislamannya, dan lemah dengan ketidakterkenalannya. Ya, bisa jadi orang miskin dimuliakan oleh Allah, ya. Sebab ternyata yang pertama kali masuk surga itu bukan orang kaya, ya, orang miskin, kan? Gitu. Jadi berbahagialah bagi orang miskin yang sabar tapi tetap ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya. Tidak berbuat maksiat, tapi ada wa'ailun mustakbir, ya. Ya. Orang miskin yang sombong, ya. Sombong itu pertama batul haqi, ya, menolak kebenaran yang datang dari Allah, ya, nggak mau itu taat kepada Allah dan Rasulnya yang membawa kebenaran, ya. Kemudian apa? Wagomtunas, suka menghina orang lain, ya, gitu. Ya. Jadi bagi dia nggak ada orang yang benar, ya. Bagi dia itu, ya, orang itu salah semuanya, rendah semuanya, kan, gitu. Nah itu orang miskin. Orang miskin ada yang mustakbir, sombong. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya. Ya. Jadi orang tua yang suka zina, penguasa yang suka bohong, kemudian orang miskin yang sombong. Ya, 3 orang itu, ya, pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang kedua tidak akan disucikan oleh Allah. Yang ketiga tidak akan dilihat oleh Allah, dan yang keempat akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ya. Makanya di sini jelaskan, ya, saatnya meninggalkan maksiat dan segera bertobat ketika memasuki usia tua, ya. Kemudian yang keenam, ya,
Usia yang diingatkan adalah berlindung kepada Allah dari usia pikun. Ya. Jadi kalau dipanjangkan umur cukup, ya, dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah itu sampai tua saja. Ya. Jangan sampai pikun tuh. Ya. Hindari yang namanya usia pikun. Usia pikun itu usia di mana semua ilmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi ilmu itu dari Allah. Ilmu itu diberikan oleh Allah dan ilmu itu diamanatkan oleh Allah untuk diamalkan, diajarkan, disebarkan. Ya. Tapi nanti ada satu masa di mana semua ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu diambil oleh Allah. Ya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, ya, agar dia, ya, tidak tahu lagi setelah diberitahu oleh Allah sedikit pun, ya, tidak ada satu ilmu pun yang dia tahu. Jadi benar-benar bodohnya itu bodoh sempurna itu, ya. Dan ini Allah ingatkan, ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 70 tuh. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, telah menciptakan kalian, ya. Tsumma yatawaffakum, kemudian menyempurnakan kalian. Dengan apa? Dengan mewafatkan kalian. Ya. Jadi manusia hidupnya belum sempurna kalau belum dimatikan. Ya. Ya. Sebab kalau belum mati bisa jadi yang jahat bebas, sedangkan yang baik di penjara, kan ya? Ya, bisa jadi. Itu belum sempurna itu. Ya. Penjara penuh dengan orang-orang baik, sementara di luar penjara penuh dengan orang-orang jahat. Wajar. Ya. Itu dunia. Tapi nanti ketika dimatikan oleh Allah, orang jahat semuanya di neraka, orang baik semuanya di sorga. Ya. Ya. Jadi di neraka menderita terus. Ya. Gitu. Di neraka tidak ada tempat yang sama dengan hotel bintang 5, ya. Di neraka bisa karaokean gitu, ya. Nggak bisa itu. Betul-betul itu darul bawar, tempat di mana orang merasakan kebinasaan. Sedangkan surga Darussalam, tempat di mana orang merasakan keselamatan, kedamaian, kerukunan, kemudian aman dan sentosa. Itu surga, ya. Wa minkum, dan di antara kalian, man yuradu ila ardalil umri, ya, ada yang dikembalikan kepada usia yang paling hina, usia yang paling rendah, ya. Usia pikun, ardalul umri itu. Kalau orang barat, ya, menyebutnya dalam istilah medis Alzheimer, ya. Alzheimer itu dari Al-Qur'an tuh, ardalul umri. Ya. Jadi orang yang paling hina dalam Islam itu orang yang paling bodoh. Ya. Orang yang tidak tahu apa-apa itu. Dan manusia sekalipun dia pinter, profesor, doktor sampai S3, bisa jadi dipikunkan oleh Allah. Ya, ilmunya semuanya diambil oleh Allah. Ya, sehingga, ya, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, tidak tahu apa-apa itu. Padahal profesor, doktor, S1, S3 itu, ya. Kemudian ini ada kaitannya dengan qudratullah, kuasa Allah. Dan ini ada kaitannya dengan ilmu Allah, ilmu Allah. Ya. Jadi dengan ilmunya, dengan kuasanya, Allah mampu mengembalikan manusia yang asalnya berilmu menjadi tanpa ilmu sedikit pun. Ya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Minta diajarkan ilmu yang bermanfaat, minta berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat, minta ditambah ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita kaji di majelis ilmu, bukan ilmu yang sia-sia, tapi ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ilmu yang bisa memudahkan perjalanan menuju sorga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, dia mengajarkan doa kepada anaknya seperti guru mengajarkan kepada muridnya, doa agar tidak pikun. Ya.
Mudah-mudahan ini bisa kita hafal, bisa kita baca setiap kali sujud, ya. Sebab orang yang dihinakan oleh Allah di antaranya adalah orang yang dipikunkan. Karena pikun itu ardalul umri, umur yang paling hina. Nah, ini doanya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Ya. Jadi orang pelit punya potensi pikun itu. Jangan pelit. Banyak zakat, infak, sedekah supaya aman dan selamat dari usia pikun. Ya. Jadi harta itu harus dibawa mati. Bagaimana caranya membawa harta? Ya. Sampai kita mati dibawa terus. Zakat, infak, sedekah dibawa insyaallah tuh. Ya. Gitu. Kemudian wa'udzubika mina jubni, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Jadi kenapa orang bakhil? Kenapa orang pelit? Takut miskin. Ya. Padahal Islam mengajarkan orang miskin bisa jadi kaya dengan zakat, infak, dan sedekah. Orang kaya bisa jadi tambah kaya dan kekayaan yang menjadi berkah kalau zakat, infak, dan sedekah. Ya. Tapi kalau orang kaya tidak pernah zakat, infak, sedekah, dia akan merasa miskin selamanya. Ya, kekayaan sebanyak apapun tidak akan cukup. Makanya berlindung kepada Allah pertama dari sifat pelit, yang kedua dari sifat pengecut. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa'udzubika an uroda ila ardalil umri. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia pikun. Wa'udzubika, ya, min fitnati dunia, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah itu ujian yang kita tidak mampu menghadapinya, ya. Apalagi kita hidup di zaman fitnah nih. Saatnya yang tepat untuk memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah dunia. Yang doanya pernah diajarkan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Dan doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Doa ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan hafal semua, ya. Yang ketujuh, ya, menjaga keimanan, ketakwaan, keislaman agar hidup husnul khatimah. Dan ini selalu dipesankan oleh khatib, oleh mubalik, oleh dai, oleh penceramah. Ya, setiap membuka, ya, tausiahnya, membuka taklimnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ya, hendaklah kamu takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Ada doanya, ya. Ini doanya, ya. Hadisnya riwayat Baihaqi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan aku di atas sunnah nabimu. Nah ini, ya, kalau mau mati dalam keadaan Islam, hidup di atas sunnah Nabi. Insya Allah matinya husnul khatimah, ya. Makanya di samping kita hafal Quran, kita kaji Quran, juga hafal dan kaji yang namanya hadis, ya. Jadi tanpa hadis tidak mungkin kita mati dalam keadaan Islam. Kemudian baru watawaffani ala millatihi, wafatkan aku di atas agama nabimu. Ya, apa agama Nabi? Islam. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya muslim. Ya, tidak ada yang non muslim. Makanya ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu dan matikan aku di atas agamanya. Wa'idni min mudhillatil fitan, dan lindungi aku dari berbagai macam fitnah. Ini juga, ya, zaman fitnah sering kita mohonkan